pagi, Amang dan Inang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang Kristen yang taat kepada Tuhan. Dia dalam hidupnya telah menerima begitu banyak sekali berkat kasih anugerah Tuhan. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa situasinya di saat itu akan sehebat itu, seluar biasa itu. Karena sejak kecil dan keluarganya juga adalah keluarga yang cukup memprihatinkan, jadi tidak pernah terpikir bahwa dia akan memiliki banyak berkat di usia dewasanya. Lalu di satu titik, satu waktu dia pernah mengalami yang namanya satu hal yang sangat membutuhkan keteguhan iman. Karena dia harus memilih apakah dia harus memberi persembahan ini dengan jumlah yang banyak atau dia menahan itu. Karena di saat yang bersamaan dia benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk bisnisnya. Amang dan Inang, dalam hal itu dia lebih memilih memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hatinya, sekalipun bisnis sedang butuh dia, tapi dia lebih memilih memberikan itu dengan kerelaan hati, tanpa ada berpikir bahwa ini akan dikalikan 2, dikalikan 10 oleh Tuhan, bukan. Tapi dia memberi dengan kerelaan hati karena memang juga dia paham Tuhan membutuhkan itu melalui gerejanya. Gerejanya atau tempat dia berjemaat itu benar-benar sedang membutuhkan pertolongan dana. Dan apa yang terjadi? Sampai saat ini, sebagaimana yang saya kenal, banyak betul berkat-berkat Tuhan yang dia alami. Bukan hanya dalam dirinya, baik dalam kesehatan maupun bisnis yang dia bangun, tapi kepada anak-anak, bahkan juga keturunan-keturunannya yang lain, cucunya. Tuhan luar biasa menyertainya. Hari ini kita juga diingatkan, Amang Inang, untuk memberi kepada Tuhan khususnya melalui gerejanya dan juga kepada sesama kita itu harus dengan kerelaan hati, dengan perasaan sukacita. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya, termasuk apa yang kita beri. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki berkat itu hanya seperti dipinjamkan saja untuk diberikan kembali kepada orang yang membutuhkan, kepada satu hal ya. Contohnya gereja atau apapun itu yang membutuhkan. Oleh karenanya ketika kita memberi supaya kita bisa dalam posisi yang sukacita, kita harus betul-betul memberi dengan motivasi yang benar, yaitu memuliakan Allah. Marilah kita melatih untuk itu, Amang Inang. Ini bukan soal jumlah besar kecilnya, tidak. Tapi ketika motivasi kita memang benar, karena ini berasal dari Tuhan, maka saya berikan kembali Tuhan. Engkau telah mempercayakan ini kepada saya berikan kembali Tuhan. Dan juga bukankah ini adalah apa yang telah Tuhan tentukan bagi saya? Jadi ketika itu Tuhan percayakan, maka ini sesuatu privilege yang luar biasa yang juga perlu saya bagikan kepada orang lain. Itu artinya kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kunci dari memberi dengan kerelaan, memberi dengan sukacita, Amang dan Inang. Dan ini juga menjadi tanda bahwa kita sebagai seorang yang penuh kasih. Jadi dari pemberian itu juga ada indikator ya, bahwa kalau kita senang memberi dengan kerelaan, dengan ucapan syukur yang tiada tara bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita, itu tanda juga kita seorang pengasih. Dan inilah
yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan banyak mempercayakan tanggung jawab kepadanya. Dan itu terbukti. Orang Kristen yang taat, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, banyak loh kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Barangkali bagi dia, untuk generasinya, ya mungkin sebagai orang tua, dia hanya berada di posisi yang menengah, tapi keturunannya, itu luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi jangan salah, Amang Inang, ini bukan berbicara tentang teologi kemakmuran, melainkan ini bicara bagaimana cara Allah mempersiapkan orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang dianggap Allah layak untuk diberi kepercayaan lebih, untuk diberi tanggung jawab banyak. Ya. Dan itu memang ada bagian. Hal ini menjadi bagian dari iman yang kita pegang. Maka marilah memberi dengan kesungguhan, dengan kerelaan, dengan sukacita. Marilah memberi dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Allah. Dan lihat, bukankah hidup kita sampai saat ini masih terus dalam lindungan Allah, berkat Allah. Dan Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita butuhkan. Dan pertolongan Tuhan selalu ada, bukan? Luar biasa. Maka mari kita terus hidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita paham bagaimana cara memberi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati kami, kuatkan kami untuk bisa memberi dengan kerelaan dan sukacita. Amin.